Nah, sekarang kita ke hand gel. Kenapa hand gel? Bukan hand sanitizer. Hand sanitizer ini masuk ke dalam golongan PKRT, produk perbekalan kesehatan rumah tangga. Nah, kalau yang di kosmetik namanya hand gel. Hand gel ini sebetulnya apapun yang bisa melembabkan tangan kita, Tetapi boleh untuk second function-nya adalah sanitasi. Silakan ditambahkan ingredient yang bisa untuk sanitasi kulit. Jadi pada dasarnya hand gel ini hand moisturizer supaya tangan kita tidak kering ya, melindungi kulit supaya tetap bersih, halus, lembut, tidak kering. Ini hand gel. Kemudian hand gel ini dikategorikan kosmetik karena fungsi utamanya melembabkan tangan. Kandungan antiseptik boleh sebagai second function, tapi tidak boleh mencantumkan fungsi yang berlebihan ya, sampai melindungi segalanya dari bakteri, kemudian kuman, ya itu pun bisa asal ada data dukung yang kuat. Kemudian hand gel ini adalah memoistkan tangan, melembabkan tangan, jadi dapat berfungsi pula sebagai sanitasi karena boleh ada bahan-bahan seperti alkohol boleh ditambahkan di situ sehingga memang bisa menjadi second function-nya adalah sebagai sanitizer. Dan tapi tetap harus memenuhi persyaratan aman, bermanfaat dan bermutu ya. Kemudian untuk hand gel ini selama masa pandemi kami di Badan POM memberlakukan priority untuk nomor izin edarnya. Karena kami juga tahu bahwa produk ini sangat diperlukan oleh masyarakat, dan kalau sampai terjadi kelangkaan, maka akan menyebabkan harga yang naik. Kalau toh mungkin harga naik, konsumen bisa beli, kadang-kadang barangnya tidak ada. Oleh sebab itu, kami saat ini telah menerbitkan sampai tanggal 24 April kemarin ya, telah menerbitkan 831 nomor izin edar untuk hand gel. Kemudian klaimnya apa untuk hand gel? Klaim tidak boleh menyatakan di luar fungsi kosmetik ya, seperti tadi pencegahan pengobatan penyakit lain itu tidak boleh. Jadi klaim yang diperbolehkan adalah melembabkan kulit dan melindungi dari kuman. Iya, karena kan mengandung beberapa bahan yang memang berfungsi sebagai sanitizer dan melembutkan ya, karena dia adalah gel, ada bahan-bahan lain yang bisa untuk melembabkan dan sebetulnya ini adalah fungsi utamanya. Komposisinya biasanya mengandung gliserin untuk melembabkan itu ya, kemudian juga ada ekstrak aloe-nya, dan bahan pembawanya biasanya air. Kemudian untuk yang antiseptiknya digunakan alkohol, klorheksidin, tapi dengan jumlah yang sesuai dengan peraturan. Ada bahan lainnya seperti H2O2, propylene glycol. Jadi bahan kemasnya itu harus melindungi isi dan menyesuaikan dengan bentuk sediaannya. Kemudian botol dengan tutup yang sesuai untuk memudahkan rilis dan stop produk. Jadi tidak mudah kalau dibawa di tas atau di tenteng itu tidak mudah bocor ya. Kemudian ada juga dengan botol spray dalam bentuk cair atau dengan tutup yang sprayable. Dan sebetulnya untuk membuat hand gel untuk diri sendiri itu gampang. Para sejawat pasti bisa membuatnya ya. Ini yang sesuai dengan versi WHO. Ini adalah cara membuatnya, nanti bisa dibaca bagaimana itu kalau untuk keperluan sendiri. Silahkan membuat. Tetapi kalau itu nanti didistribusikan, dijual ya komersil, itu pasti harus ada nomor izin edarnya. Silakan kalau mau didaftarkan PKRT bisa ke Kementerian Kesehatan. Kalau itu hand gel ya memang lebih ke moisturizer untuk tangan, bisa didaftarkan di Badan POM. Ini caranya sudah ada. Nanti silahkan untuk mempraktekkan. Dan kemanfaatan hand gel itu adalah
Untuk industri ya, data keamanan dan kemanfaatan serta kualitas tersedia harus lengkap. Jadi kalau mau mendaftarkan, walaupun di dalam notifikasi itu tidak ada data mutu yang disubmit, jadi hanya mencatatkan, namun data keamanan dan kemanfaatan serta kualitasnya itu harus ada di industri itu, di perusahaan itu. Karena kami akan melihat nanti ya, jadi namanya audit dokumen informasi produk. Kemudian tersedia spesifikasi dan COA produk jadi yang mencakup kesesuaiannya dengan tujuan penggunaan. Dan juga untuk sanitasi, kalau memang ada second functionnya sebagai sanitizer, harus ada hitung kadar hambat kuman ya, dan pastikan produk poten sebagai sanitasi. Jadi jangan sampai dibilang hand gel, kemudian bisa untuk sanitizer, tapi ternyata kadar alkoholnya kecil sekali, hanya 20%, 30%, kan itu tidak cukup. Jadi tidak boleh second claim-nya itu adalah untuk sanitasi. Ini yang untuk hand gel. Kemudian bagaimana hubungannya dengan kesehatan kulit? Jadi kulit adalah organ terbesar dari tubuh kita yang melindungi kita. Tanpa kulit kita pasti akan sengsara ya. Kalau kita kena luka bakar saja, yang kulitnya rusak itu kita kena sangat sensitif ya, kena udara, kena panas dan sebagainya. Jadi memang organ yang sangat vital, sangat penting. Bersama dengan rambut, kuku, kelenjar kulit dan saraf, kulit manusia membentuk sistem integumen, sebuah sistem yang membungkus dan melindungi bagian dalam tubuh. Jadi dalam tubuh kita memang dilindungi oleh kulit. Dan anatomi kulit, para sejawat sudah tahu ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, sekarang di saat pandemi ini kan berkali-kali disampaikan oleh siapapun, tenaga kesehatan maupun kalau kita mendengar arahan ke Kepala BNPB ya sebagai Ketua Satgas, selalu jangan lupa cuci tangan, jangan lupa memakai hand sanitizer ya, setiap saat habis menyentuh cuci tangan dan berkali-kali ya. Jadi itulah setelah batuk, keluar dari toilet, setelah dari tempat umum, sebelum makan, dan ini sering sekali kita mendengarkan bahwa kita harus sering-sering cuci tangan. Nah, cuci tangan di air mengalir itu lebih efektif daripada kita menggunakan hanya hand gel atau hand sanitizer. Jadi kalau memang dimungkinkan ada sabun dan air mengalir, pakailah sabun dan dengan air yang mengalir. Hand gel atau hand sanitizer itu gunakan pada saat memang terpaksa, di situ tidak ada wastafel, tidak bisa cuci tangan, padahal kita harus segera masuk ke ruang tertentu atau memegang makanan, itu baru pakai hand gel. Jadi hand gel bukan untuk sesuatu yang yang sering, tapi lebih kepada cuci tangan. Itu yang kita suggest-kan. Nah, kalau cuci tangan kan berarti akan kering. Iya, tangan yang sering dicuci akan menjadi kering. Nah, itu gunanya pelembab itu di situ. Ya, jadi kalau hand sanitizer yang full isinya sebagian besar alkohol tanpa moisturizer mungkin akan mengeringkan juga. Dan sebaiknya kalau sudah mencuci tangan kita juga pakai pelembab ya, agar kulit itu jangan terlalu kering dan juga sensitif, sebab kalau terlalu kering itu juga tidak bagus untuk kesehatan. Nah, bagaimana akibatnya kalau kita menggunakan produk yang mengandung alkohol ya? Kalau sering digunakan akan membuat kulit menjadi kering sehingga mudah pecah-pecah. Justru kulit yang cracking itu, karena kita kan sering nih pakai hand sanitizer yang alkoholnya tinggi, menjadi kering, terjadi cracking, justru itu kuman akan mudah masuk. Nah ini yang bahaya. Dan juga mungkin lebih sensitif karena gatal, kemudian ada sensasi panas, dan berpotensi kulit menjadi sensitif juga terhadap sinar UV, sehingga mudah terbakar di bawah sinar matahari.
Nah, juga kita harus memikirkan alkohol itu juga bisa membunuh mikroorganisme yang semua mikroorganisme, badan mikroorganisme di tangan itu ada yang baik, ada yang jahat. Nah, dua-duanya bisa mati. Nah, ini yang keseimbangan ini yang mesti diperhatikan. Jadi kita juga mesti perhatikan itu. Kalau sudah terasa nggak enak, itu nah oke lah. Pakailah sabun biasa dengan pelembab saja. Nah, bagaimana kalau alergi dengan hand gel atau hand sanitizer itu ya? Ya hentikan penggunaan. Konsultasikan ke tenaga kesehatan. Kalau apalagi kalau sudah ada ruam-ruam merah-merah, kemudian ada cracking gitu ya. Dan kalau memang produk tersebut bukan karena sering dipakai tapi kok terjadi efek samping, laporkan ke Badan POM. Maksudnya begini, mungkin itu ada kesalahan formulasi karena pernah ada laporan hand sanitizer atau hand gel yang diproduksi tertentu ketika baru pertama kali digunakan udah terasa panas. Nah, mungkin ada salah formulasi di situ. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu langsung hentikan, jangan dilanjutkan ya. Mungkin ada peroksidasi H2O2-nya terlalu tinggi sehingga menjadi ada sensasi panasnya. Nah, itu ada Eskos BPOM, efek samping kosmetik, itu bisa di-download atau di www.laporeskos.pom.go.id. Klik saja, kalau melaporkan gampang kok, tidak perlu surat-suratan, tidak perlu pakai telepon, tidak susah, tinggal diklik saja, masukkan datanya di situ, kami akan proses. Kami akan melakukan investigasi. Jangan khawatir, yang melaporkan pasti akan dijamin kerahasiaannya. Ini adalah demi untuk kita melindungi seluruh masyarakat ya. Ini untuk kosmetik apapun apabila terjadi efek samping silahkan dilaporkan. Nanti akan kami evaluasi, kami investigasi kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi itu para sejawat, kalau ingin memberikan edukasi pada masyarakat, bahan saya ini bisa dipakai, mau ditambahkan silahkan. Dan ini edukasi yang mudah ya, yang mudah dimengerti sehingga masyarakat tahu, walaupun sebetulnya hal yang sangat ringan, sangat simpel, tapi mungkin ada beberapa yang kurang tahu. Jadi peran apoteker sebagai agent of change, kita harus bisa men-encourage masyarakat cerdas memilih kosmetik dengan klik cek kemasan, label, izin edar, dan tanggal kedaluarsa. Jadi klik itu kemasan, label, izin edar, tanggal kedaluarsa, itu dicek dulu sebelum membeli kosmetik. Jangan membeli kosmetik yang tanpa nomor izin edar dan sebagainya ya. Kemudian mengedukasi dan mengajak orang lain untuk memilih kosmetik yang aman. Sebab sekarang ini banyak sekali di online, di marketplace yang menjual kosmetik yang tidak sesuai dengan standar. Nah, ini kita harus mengedukasi masyarakat untuk bisa melindungi dirinya sendiri terhadap kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan. Ini kan bahaya, jangan-jangan mengandung merkuri, mengandung hidrokinon, dan sebagainya. Dan kalau mencurigai sesuatu, silakan melaporkan ke Badan POM ya. Tadi bisa melalui Halo BPOM, dan ini bisa Halo BPOM, bisa Twitter, bisa Facebook, silahkan untuk melaporkan ke kami. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Pre. Mungkin nggak terlalu berat ya di siang hari ini, tapi bahan-bahan ini mudah-mudahan bisa digunakan para sejawat apoteker yang lain untuk melakukan edukasi di lingkungan masing-masing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.